Akhirnya Ultraman Trigger episode ke-10 tayang, dan seperti yang kita duga, jalan ceritanya sudah semakin memasuki inti konflik apa yang akan terjadi di series ini, dengan mulai menunjukkan perkembangan beberapa karakter dan berbagai misteri yang tampaknya akan segera terungkap sebentar lagi, seperti sosok raksasa kegelapan lain yang berbeda dengan Carmilla, Hyudram, dan Dargon, yang ternyata ia adalah Trigger itu sendiri yang bernama Dark Trigger, dan sebenarnya sudah dimunculkan sejak awal, yaitu di dalam ingatan Kengo yang anehnya masih menyimpan banyak memori tentang masa lalu yang dialami oleh Ultraman Trigger dan bahkan Dark Trigger itu sendiri, yang tentu saja ini semakin membuat kebingungan apakah Trigger dan Dark Trigger benar-benar satu entitas yang sama atau tidak, karena di bocoran yang kita dapatkan sebelumnya memperlihatkan pertarungan antara Ultraman Trigger melawan Dark Trigger yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Episode kali ini lebih berfokus pada Dargon yang akan menjadi karakter penting dalam cerita ini karena sudah mulai berpihak pada sisi kebaikan, yaitu para manusia, yang tentu saja itu berlawanan dengan takdirnya sebagai seorang Dark Giant. Seperti biasa, saya akan membahas plot dari episode kali ini dengan sesingkat mungkin dan beberapa hal menarik yang seru untuk kita bahas lebih jauh. Here we go again universe, let's talk about it. Episode kali ini dimulai dengan memperlihatkan Dargon yang masih merenungkan perasaan aneh yang ia dapatkan setelah menerima tamparan dari Yuna. Ignis yang menyadari sesuatu pun menghampirinya dan memberitahu apa yang sebenarnya Dargon rasakan, yang biasa kita kenal sebagai perasaan jatuh cinta. Di tempat lain, Kengo dan Akito menyadari bagian lain dari potongan reruntuhan kuno yang menunjukkan gambaran lain yang diduga sebagai Eternity Core atau sumber kekuatan yang sempat disinggung oleh Hyudram. Yuna yang sebelumnya sendirian akhirnya berusaha didekatin Dargon dengan bekal informasi yang diberikan oleh Ignis, disusul Kengo dan Akito yang berusaha menyelamatkannya. Tiba-tiba, seekor kaiju bernama Zaragas muncul sehingga gas Falcon pun diluncurkan ke TKP, disusul Kengo yang berubah menjadi Ultraman Trigger dan berhasil mengalahkannya, dibantu Dargon yang sempat menyelamatkan Yuna dan Akito. Di akhir, bagian lain dari prasasti kuno yang tersisa kembali luntur dan menunjukkan raksasa kegelapan keempat yang namanya adalah Trigger. Sekarang kita bahas hal menarik yang ada di episode kali ini. Informasi baru yang didapatkan Akito kali ini berhubungan dengan sumber kekuatan besar di bumi yang bernama Eternity Core dan disinyalir sebagai penyebab dari munculnya banyak kaiju 30 juta tahun yang lalu, yaitu adalah masa di mana Ultraman Trigger, Carmilla, Hyudram, dan Dargon serta Yuzare masih eksis di bumi dalam konflik mereka yang berakhir dengan tersegelnya mereka semua, termasuk Yuzare yang meski begitu ia masih dapat memunculkan diri lewat keturunannya saat ini, yaitu Yuna. Dan kejadian kebangkitan para kaiju di masa lalu ini tentu saja berhubungan dengan kebangkitan kembali mereka 30 tahun yang lalu saat Mitsukuni Shizuma baru datang ke dunia ini, yaitu sumber energi Eternity Core yang kemungkinan telah aktif kembali setelah 30 juta tahun, namun penyebabnya yang belum diketahui. Seperti yang kita tahu bahwa energi besar ini nantinya akan menjadi pemicu bagi Ultraman Trigger untuk mendapatkan form selanjutnya yang bernama Glitter Trigger Eternity, dan akan terjadi saat mereka telah menemukannya dengan arahan Yuzare yang memang adalah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan energi tersebut, sekaligus menjadi alasan kenapa para raksasa kegelapan mengincar Yuna yang adalah keturunannya. Hal paling menarik yang juga sebagai fokus utama di episode kali ini adalah karakter Dark Giant Dargon yang sebenarnya adalah tiruan dari Daram dari dunia Ultraman 3. Persamaan mereka berdua adalah sama-sama menganggap Tiga atau Trigger sebagai rival atau saingan dalam hal kekuatan, dan ternyata tak hanya sebatas itu. Dargon juga tidak memiliki kebencian para Trigger yang telah menyegelnya 30 juta tahun yang lalu. Berbeda dengan Carmilla yang tampak jelas bahwa ia menyimpan dendam para Trigger. Perubahan paling besar dari Dargon terjadi setelah ia ditampar oleh Yuna saat berusaha menangkapnya. Namun sebenarnya, kecurigaan pada Dargon ini sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya saat ia bersama kedua temannya dan tampak memiliki pemikiran lain yang berbeda dengan Carmilla dan Hyudram dalam rencana mereka mendapatkan Eternity Core. Sebelumnya saya sempat mengira bahwa Dargon bisa respect dengan manusia karena ia dulunya sempat memiliki hubungan khusus dengan mereka, namun sepertinya itu kurang tepat. Karena ketertarikan Dargon pada Yuna tampaknya adalah murni ketertarikan pada lawan jenis. Namun bedanya Dargon bukan manusia, sehingga ia membutuhkan arahan dari orang lain untuk menuntutnya pada perasaan aneh yang baru pertama kali ia rasakan, dan orang itu adalah Ignis. Bisa diibaratkan Dargon ini adalah cowok remaja yang baru saja mengalami pubertas atau pendewasaan, yang mana di masa-masa itu jatuh cinta pada lawan jenis adalah sesuatu yang sangat wajar. Dan untuk kasus Dargon ini, ia belajar sesuatu dari manusia, bahwa walaupun mereka lemah, dengan keinginan yang kuat untuk melindungi seseorang,
maka mereka akan menjadi lebih kuat yang sudah pasti akan ia ingat terus nantinya. Nah, ini malah menimbulkan kemungkinan Dargon akan tewas dalam pertarungan. Ini sudah menjadi hal biasa dalam dunia perfilman, di mana karakter jahat yang berubah menjadi baik akan mengorbankan diri untuk melindungi pihak yang baik. Terlebih lagi Dargon ini memiliki dua teman yang bertujuan jahat, terutama Hydram yang bahkan pernah menghancurkan kehidupan pada satu planet sekaligus, yaitu bangsa Lishurian, dengan salah satunya adalah Ignis yang juga menyimpan dendam pada Hydram, namun ia malah tampak akrab dengan Dargon. Detail menarik lainnya adalah saat Kengo berhadapan dengan Dargon, ia dapat mengetahui ekspresi yang digunakan Dargon itu, yang sebenarnya hal yang sama juga sempat terjadi di episode pertama, yaitu saat Kengo dapat memahami bahasa asing yang digunakan oleh Carmilla. Nah, ini semakin memperkuat teori bahwa Kengo sebenarnya adalah reinkarnasi dari Ultraman Trigger yang juga sama ras dengan ketiga Dark Giant. Ditambah lagi, Kengo masih samar-samar mengingat beberapa momen yang dialami Trigger di masa lalu, seperti saat ia bertarung bersama Dargon yang sudah menganggapnya sebagai seorang rival. Dan belum diketahui apakah Dargon menyadari bahwa Kengo ini adalah Trigger atau tidak. Karena untuk versi Ultraman 3, dalam sebenarnya mengetahui identitas Daigo sebagai Ultraman 3, ia adalah rivalnya di masa lalu. Kemungkinan paling epicnya adalah Kengo sebagai Trigger akan bekerja sama dengan Dargon sebagai partner, bukan lagi rival, yaitu pun kalau Dargon benar-benar akan berpihak pada kebaikan. Bisa saja ia memilih mengabaikan perasaannya itu dan lebih memilih berpihak pada kedua teman Dark Giant-nya untuk mendapatkan Eternity Core dan malah menyerang Ultraman Trigger. Mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Buat kamu yang mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung aja tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video terbaru. Di depan ada video lainnya, bisa langsung aja kalian tonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.